Studi Tur Wisata Edukasi, SMP Patra Mandiri 2 Palembang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Patra Mandiri 2 Segrong mau study tour nih. Jadi kami diberi tugas membuat konten tentang kearifan lokal budaya Palembang. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Aku Aurora Ferzairo dari kelas 7. Kalian bisa panggil aku Aurora. Kalau aku Berlia Kalisha dari kelas 7. Kalian bisa panggil aku Berli. Dan aku Mareta Kezaindri dari kelas 7. Kalian bisa panggil aku Keza ya. Hai guys, jadi kita ini udah sampai di Museum Bala Putra loh. Nah, sekarang kita mau turun nih bentar lagi. Kita mau Ayo ikuti keseruan kami terus ya. Sekarang kami sudah sampai di Museum Bala Putra Dewa. Di museum ini terdapat koleksi kerajinan tradisional dan artefak yang ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan. Dari zaman prasejarah, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kesultanan Palembang, hingga zaman kolonialisme Belanda. Perdagangan pada masa lalu, di sini kita berasal tentang dinasti ya. Ada dinasti Han, ada dinasti Tang, dinasti Ming, dinasti Yuan. Nah, jadi kalau kita punya koleksi di rumah atau di mana, kita bisa belajar dari yang di museum ya. Ini semuanya sudah diteliti para ahli. Nah, di depan kita ini ada lukisan pemuda. Setelah dari Museum Bala Putra Dewa, kami menaiki LRT untuk menuju ke Stasiun Ampera. Jembatan Ampera ini adalah salah satu ikon kota Palembang. Jembatan Ampera terletak di tengah-tengah kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan Ilir, yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Panjang dari jembatan ini adalah 1117 meter dan lebar 22 meter. Pembangunan jembatan ini dimulai pada bulan April 1962. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno, biaya pembangunannya diambil dari dana perampasan Jepang. Jembatan ini pun menggunakan tenaga ahli dari negara tersebut, dan kepanjangan dari Ampera adalah amanat penderitaan rakyat. Guys, jadi kami udah nyampe di Montera. Sekarang kita mau masuk ke dalamnya. Ayo ikuti kami. Let's go. Setelah itu, kami langsung menuju ke Monumen Perjuangan Rakyat atau juga sering disebut dengan Montera. Montera terdiri dari 8 lantai dan 2 sisi. Peletakan batu pertama pada tanggal 17 Agustus 1975. Pembangunan monumen ini selesai pada tahun 1988 yang kemudian diresmikan oleh Alamsyah Ratu Prawira Negara dengan nama Monumen Perjuangan Rakyat. Dari dalam Montera banyak peninggalan sejarah seperti Perang 7 Hari 7 Malam, ranjau, mata uang kuno, dan sejarah Dr. Andes Sakagani. Bentuk dari Montera ini menyerupai bunga melati bermahkota 5. Nah, di sini senjata saudara masih aktif. Ini senjata rampasan dari Jepang. Waktu pertama kali di Sumatera Selatan yang diresmikan oleh Bapak Gubernur langsung di Pagaralam. Waktu presiden kedua, Rp40 duplikat. Yang aslinya nggak segede ini. Loh, sekarang kita udah berada di Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, museum ini memamerkan berbagai koleksi mulai dari arkeologi, Biologi dan etnografi, seni dan drama, informasi. Oke, Kayaknya seru banget. ayo Masuk yuk. yuk. Salam museum. Museum di hatiku. Ya, terima kasih atas kunjungannya ke Museum Utama Palembang. Perkenalkan, nama saya adalah Budi, nama lengkap Cakaria Budi Febrianto. Saya adalah pegawai harian lepas di Budaya Kota Palembang yang dipimpin oleh Pak Agus Rijal. Ya, Museum Sultan Mahmud Badarudin merupakan museum yang memiliki sejarah yang panjang. Termasuk yang pertama adalah kita lihat bangunannya. Bangunan ini berusia kurang lebih 200 tahun, dibangun tahun 1823 dan selesai 1825. Bangunan ini memiliki ciri gaya arsitektur yaitu Hindia Belanda dengan dipadukan atapnya Melayu. Hindia Belanda ciri khasnya tinggi dan meningkat sebelah bisa dilihat dari tangannya setengah melengkung
kemudian setengah jendelanya seluruhnya, ya. Dan terutama adalah dindingnya. Dinding bangunan Museum Sultan Mahmud II memiliki ketebalan 54 cm. Jadi tebal, tidak mudah. Oke, baik. Demikian pembukaan dari saya. Nanti masuk yang laki-laki rombongan sebelah kiri, yang perempuan rombongan sebelah kanan. Kalau ya, belum. Nanti jaraknya oleh petugas di dalam. Nah, oleh sebab itu saya dudukkan yang perempuan dulu. Perempuan, baris. Setelah masuk kita disuruh untuk melepas sepatu guys. Museum ini adalah rumah peninggalan Belanda. Bentuk tangga museum ini seperti setengah lingkaran. Bangunan ini identik seperti bangunan di India. Museum ini terletak di tepi Sungai Musi. Museum ini memamerkan berbagai koleksi dari mulai arkeologi, etnografi, biologi, seni, dan terutama informasi. Di museum ini terdapat singgasana, baju adat, kamar, prasasti, dan pecahan-pecahan piring kuno. Ini adalah singgasana pengantin khas kota Palembang yang masih dipakai hingga kini. Di samping singgasana tersebut ada satu set perlengkapan tidur yang konon menggambarkan kamar di zaman Kesultanan Sriwijaya. Ini adalah alat tenun kuno yang berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Selanjutnya, ini merupakan baju adat kota Palembang yang bernama Aesan Pasangko. Dan ini merupakan lukisan Keraton Kutogawang. Ini merupakan baju sultan yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Selanjutnya, ini merupakan mata uang Kesultanan Palembang Darussalam. Dan ini merupakan contoh barang peninggalan kuno yang berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Aesan gede adalah pakaian adat masyarakat Sumatera Selatan yang biasanya dipergunakan dalam upacara pernikahan. Penamaan Aesan Gede berkaitan dengan julukan Sumatera sebagai Suarnat Wipa atau Pulau Emas. Indikasinya terlihat dari beberapa kelengkapan yang dikenakan, yaitu berupa perhiasan bercitrakan keemasan. Ini adalah Benteng Kuto Besak, dibangun selama 17 tahun dari tahun 1780 hingga tahun 1797 Masehi. Dibangun di atas pulau. Lahannya berdiri dikelilingi sungai, Sungai Kapuran dan Sungai Tengkuruk. Dan juga ditimbun oleh Belanda pada awal 1930-an dan dijadikan sebagai jalan. Dan sekarang Benteng Kuto Besak ini menjadi salah satu objek wisata kota Palembang dan menjadi tempat terfavorit wisatawan dari kalangan muda hingga orang tua. Dan di Benteng Kuto Besak ini juga terdapat Tugu Ikan Belido yang merupakan salah satu ikon baru kebanggaan warga dan kota Palembang. Selanjutnya kami pergi ke Masjid Sultan Mahmud Badarudin II untuk isomah. Masjid Sultan Mahmud Badarudin II adalah salah satu peninggalan Kesultanan Palembang. Pendirinya adalah Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramo. Masjid Sultan Mahmud Badarudin II pertama kali diresmikan pemakaiannya pada 26 Mei 1748. Pembangunan masjid ini memakan waktu 10 tahun dari tahun 1738 sampai 1748. Peletakan batu pertama dilakukan pada 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah, dan sekarang Masjid Sultan Mahmud Badarudin II telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Ini adalah tampak dalam dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin atau yang lebih dikenal Masjid Agung Kota Palembang. Ini adalah sejarah tambahan, sejarah Pasar 16 Ilir Palembang. Pasar 16 Ilir Palembang
telah menjadi pusat perekonomian sejak masa kolonial Belanda, tepatnya awal abad ke-20 Masehi. Pada zaman dahulu, pasar ini merupakan tempat pemukiman pribumi di Sungai Musi, serta anak sungai seperti Sungai Rendang, Sungai Tengkuru, dan anak sungai lainnya. Dan di belakang pasar 16 Ilir sekarang, terdapat wisata baru yang baru saja diperbarui oleh Pemkot Palembang atau Pemerintah Kota Palembang. Manis berambut panjang dikuncit kepang, dikaliku banyu batang hari 9, mengalir bermorong ke sungai Musi Jugong, elok laku ngai si upo cindo menawan. Sekarang kita udah pulang. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Dah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Vlog kami sampai habis. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri vlog kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.